apakah boleh pakai earphone dan sebagainya. Oke, untuk earphone. Sebelumnya saya boleh bertanya untuk saya, untuk lombanya speech atau TOEFL? Oke, untuk mendengarkan audio mungkin ya, Kak. Jadi untuk mendengarkan audio boleh, tidak apa-apa menggunakan earphone ya. Kemudian selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi atau sudah dirasa cukup? Teman-teman sambil buka buku panduan ya, bisa ditanyakan ke kita. Nanti kita akan bantu jawab dan menjelaskan ulang. Untuk buku panduan silakan bisa diakses di web PBI ya. Di situ ada link untuk www.pbi.com. Jadi silakan diakses, nanti di situ langsung muncul ya Kak ya untuk menunya. Silakan di-download. Oke, ada pertanyaan dari Salman Baihaqi. Link soalnya dibuka di browser biasa seperti Chrome atau di Save Exam Browser ya. Jadi untuk link soalnya itu di Save Exam Browser. Jadi kalian cukup membuka dua platform saja. Pertama Zoom, kemudian Save Exam Browser. Itu sudah cukup. Ada lagi? Dari Putu Anggita. Untuk speech tanggal 22 nanti, apa diberikan waktu untuk mempersiapkan speech-nya? Atau saat dipanggil langsung speech saja? Baik, teknisnya ya. Untuk di buku panduan sebenarnya sudah dijelaskan ya, Kak. Kita jelaskan kembali. Ketika nanti kalian speech, sebelum dibagikan temanya, akan diberikan instruksi terlebih dahulu ya. Kemudian diumumkan 6 peserta yang akan lanjut ke babak kedua. Jadi untuk pengumumannya saat itu juga. Kemudian nanti baru kalian memilih tema. Temanya akan disediakan oleh kami. Ada 6 tema, nanti akan dipilih berdasarkan keinginan kalian ya. Begitu. Nanti langsung diberikan waktu 15 menit sudah termasuk persiapan. Jadi persiapkan dengan baik. Kira-kira kita mau ngomong apa nih nanti pas di speech seperti itu. Kemudian sering-sering cari informasi apa sih yang lagi update sekarang. Siapa tahu bisa dimasukkan ke dalam tema nanti seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi Kak yang 15 menit itu uh, langsung dibikin atau langsung presentasinya gitu? Atau masih dibagi lagi? Oke. Baik, untuk speech-nya akan kita bahas di sesi kedua ya Kak. Ini kita fokus ke TOEFL terlebih dahulu. Untuk bahasan speech akan kita kupas lebih dalam, begitu. Sekarang fokus untuk pertanyaan TOEFL dulu ya teman-teman. Silahkan bagi teman-teman peserta TOEFL yang masih memiliki kegalauan, keluh kesah ya tentang bagaimana, harus seperti apa, silahkan bisa ditanyakan. Nanti untuk speech ada sesinya sendiri. Teman-teman, silakan bertanya. Ini dari Dwi Juli. Kak, kalau waktu untuk mengerjakan TOEFL-nya habis, link soal akan tutup sendiri. Ya, otomatis akan tutup. Oleh karena itu, silakan fokus. Ketika mendengarkan listening juga harus fokus ya, Kak ya. Karena untuk mendengarkan listening itu butuh fokus yang cukup ekstra seperti itu ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik sebelum kalian mengerjakan doa terlebih dahulu seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, dari Tesan Ivander. Kak, jika tutup sendiri apakah jawaban auto save atau tidak? Pasti, langsung auto save. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu overthinking ya Kak ya. Nanti kalau misalkan ini ditutup gimana nih Kak gitu. Otomatis kita record seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, kalian fokus saja mengerjakan, usahakan dapat nilai yang terbaik ya Kak ya, supaya jadi pemenangnya nanti. Ada lagi? Perbanyak latihan juga ya, Kak. Betul. Jadi sebelum kalian lomba besok nih, tanggal 22, perbanyak latihan. Pasti di sini ada yang satu grup dari satu sekolah yang sama. Ayo latihan bareng-bareng. Ini gimana pengerjaannya? Gimana trik-triknya? Silakan kalian kepoin semuanya. Insya Allah bakalan berguna banget ya Kak ketika pengerjaan nanti. Oke, ada dari Windy Astuti. Kak, apakah setelah selesai mengerjakan TOEFL, harus mengikuti atau menyimak bagian speech? Oke, bagi yang cukup mengikuti TOEFL saja, bisa leave terlebih dahulu. Jadi ketika break nanti setelah mengerjakan TOEFL, silakan kalian istirahat. Kemudian jika yang mengikuti TOEFL dan speech, langsung tetap di Zoom-nya. Seperti itu. Jangan leave terlebih dahulu. Tapi kalau yang cukup ikut satu, berarti bisa leave. Nanti balik lagi ketika acara hiburan dan juga pengumuman. Seperti itu. Silahkan. Oke, dari Fatia. Kak, izin bertanya, untuk yang mengikuti lomba speech dan TOEFL, jika misalkan gagal di salah satunya, sudah langsung tereliminasi atau tetap lanjut saja? Oke, bagi yang mengikuti dua lomba itu, tentu jika TOEFL-nya dis ataupun kalah, bisa lanjut ke sesi speech-nya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, sekalipun salah satunya tidak juara, masih ada satu. Jadi tetap optimis ya Kak ya, dengan berkecil hati. Jadi tetap pantau sampai dengan hari pengumuman. Insya Allah setelah break, setelah hiburan. Jadi tetap stay tune di Zoom kalian masing-masing. Kemudian untuk soal TOEFL kira-kira berapa soal ya Kak? Kira-kira soalnya ada berapa nih? Pasti ada yang udah latihan. Coba siapa yang udah latihan? Bisa sebutin persesinya berapa enggak? Masih bingung ya? Oke, Kakak jelaskan. Untuk sesi listening ada 50 soal. Kemudian untuk structure and written expression ada 40 soal. Kemudian yang terakhir ada reading. Reading itu 50 soal. Jadi butuh fokus yang ekstra banget. Kalian harus fokus, kemudian sarapan terlebih dahulu pastinya, sering-sering latihan. Pasti kalian bisa. Kemudian Dwi Juli, berarti tanggal 22 satu hari full menggunakan Zoom Kak, untuk pengumuman juga. Ya, betul. Dari pagi sampai sore kalian di Zoom. Tapi untuk yang TOEFL bisa istirahat terlebih dahulu, nanti masuk lagi ketika hiburan dan juga pengumuman. Ada lagi yang ingin bertanya? Semangat banget ya Kak ya, teman-teman aktif banget bertanya nanti gimana nih Kak, nanti kalau misalkan kita masuk ini gimana nih? Semangat banget, pasti kalau misalkan kita tatap muka lebih enak ya Kak ya. Seru lagi. Betul, jadi insya Allah tahun depan kita adain buat yang offline. Semoga ya Kak, amin. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, masih ada waktu, silakan bertanya. Silakan buka buku panduan juga jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita kupas bersama di sini ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya Kak.
tanpa menunggu lama kita pindah sesi, yaitu penjelasan tentang Masih ada teknis. yang bertanya, Kak? Oh ada, silakan. Dari Zelika, Kak, untuk simulasi besok kira-kira TOEFL jam berapa sampai jam berapa? Untuk jamnya sudah kami infokan di grup ya teman-teman. Di situ keterangannya pagi. Jadi silakan dipantau benar-benar untuk grupnya. Sudah kami pisahkan menjadi 3 grup besar, kemudian grup yang kami pisah perlombanya, ada TOEFL dan juga speech. Di situ kami sudah infokan dari minggu kemarin. Silakan dibaca, diamati, dan diperhatikan baik-baik ya. Karena di situ ada informasi yang kemungkinan tidak akan bisa diinformasikan ulang seperti itu ya. Silakan diperhatikan. Ada lagi yang bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, langsung saja ya Kak, kita pindah ke sesi speech. Oh, Oh, ada lagi. Baik. Kak, ini sebenarnya total pesertanya ada berapa, Kak? Yang jelas ada 100 lebih. Kita sampai tidak menyangka ya, Kak ya. Pesertanya antusias banget dari seluruh Indonesia, seperti itu. Makanya kalian yang ikut TOEFL, kemudian speech, semangat, ayo kalian merebutkan satu kursi kejuaraan gitu ya. Jadi direbut, kemudian semangat, latihan, berdoa sebelum perlombaan, sarapan, biar kalian fokus. Jadi ada 100 lebih ya Kak, kemarin sudah ada yang upload speech, bagus-bagus banget Kak, ya Allah. Jadi kita sampai terharu, bingung mau memilih kalian yang ini bagus, semuanya bagus, seperti itu. Jadi semangat buat lomba besok, latihan yang benar-benar. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita pindah ke sesi speech. Baik, langsung saja ya Kak, kita jelaskan untuk sesi speech, untuk sesi tanya jawabnya kita tutup. Oke, langsung Kak. Oke, jadi begitu ya teman-teman, sebelumnya pemaparan dari TOEFL, terus ada tanya jawab juga. Semoga semua keluh kesah, kegelisahan teman-teman sudah terjawab, dan teman-teman semakin siap untuk mengikuti lomba besok di hari H nanti. Oke, selanjutnya langsung saja kita ada di sesi speech. Peraturan dan ketentuan lombanya kurang lebih sama. Peserta masuk Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai, wajib menyalakan kamera, dan hanya diperbolehkan menyalakan mikrofon ketika dipersilahkan oleh MC. Lalu setelah itu, pada sesi speech nanti, kami, panitia, akan mengumumkan nama-nama peserta 6 besar yang lolos ke babak 2. Jadi dari ratusan video speech yang telah teman-teman kirim, akan kami pilih 6 untuk lolos ke babak selanjutnya. Setelah itu akan dibacakan tata tertib untuk speech babak 2 juga, ada besok setelah pengumuman peserta, dan setelah itu teman-teman akan dipanggil oleh MC satu persatu untuk memilih nomor 1 sampai 6. Nanti di nomor-nomor tersebut sudah terdapat tema yang akan teman-teman dapatkan. Seperti itu. Lalu untuk waktunya, dari kami panitia memberikan waktu 15 menit. Silahkan teman-teman gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk speech, memaparkan ide gagasan kalian selama 15 menit itu. Apakah wajib 15 menit durasinya? Tidak ya. Tapi kami harap teman-teman dapat memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin untuk menunjukkan penampilan yang terbaik di depan juri. Lalu untuk kriteria penilaiannya, ada konten atau isi dari speech yang teman-teman bawakan, lalu ada fluensi, kefasihan teman-teman dalam berbicara, ada level of understanding, atau tingkat pemahaman teman-teman akan tema yang teman-teman bawakan. Lalu ada grammar dan pronunciation-nya. Lalu untuk juara, akan diambil juara 1, 2, dan 3 berdasarkan skor tertinggi melalui penilaian juri. Seperti itu. Oke Kak, jadi bisa dikatakan dadakan ya Kak untuk speech-nya. Jadi harus dipersiapkan, sering-sering cari informasi sekarang yang lagi ada tuh apa sih yang sering-sering dibahas di
Media sosial tuh apa sih? Ayo udah ada bocoran nih, apa nih yang kira-kira lagi hektik sekarang ini? Pasti udah tahu ya. Jadi ada 6 tema, semoga kalian mendapatkan tema yang bisa kalian bawakan ke depan juri, seperti itu ya. Amin. Kemudian selanjutnya nih, udah dijelaskan bagaimana sih teknisnya nanti. Kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk lomba speech. Bisa on mikrofon ya, ataupun bisa di chat box. Ayo teman-teman, yang ingin bertanya tentang speech. Kak, bocorannya dong, Kak. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya, masih rahasia. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ngobrol-ngobrol tentang speech nih, Kak. Kemarin peserta udah kirim video. Masya Allah, bagus-bagus banget, Kak. Ada yang pinter editannya, ada yang udah bagus pelafalannya, terus juga pembawaannya juga udah bagus, Kak. Jadi tidak disangka sekali ya, Kak, untuk adik-adik SMA ini sudah bagus-bagus banget dalam pembawaannya. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Dari speech babak 1 aja udah kelihatan banget kalau teman-teman semua ini sangat bersemangat dan antusias untuk mengikuti lomba. Apalagi nanti di babak 2-nya, Kak. Pasti bakal lebih keren lagi. Jadi kami sangat berharap ke teman-teman untuk memperbanyak latihan. Mungkin kalau speech itu sering-sering latihan ngomong di depan kaca gitu. Pakai bahasa Inggris. Atau mungkin percakapan sehari-harinya diganti jadi bahasa Inggris semua dulu. Buat latihan nanti ketika hari nanti. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk, Kak. Silakan. Oke, ini ada dari Dini Aulia. Kak, untuk speech mulai jam berapa ya, Kak? Untuk speech mulai jam 1. Silakan dibuka lagi untuk buku panduannya, di situ sudah ada rundown ya. Nanti untuk TOEFL jam berapa, speech jam berapa, sudah ada semua. Kemudian untuk Malva, Kak, pembuatan speech-nya diberikan waktu berapa lama atau langsung spontan? Spontan ya, Kak. Kita beri waktu 15 menit dari mulai persiapan sampai dengan kalian memaparkan tentang apa sih tema yang kalian bawakan, seperti itu. Jadi harus persiapan dari sekarang, harus sering-sering ngobrol dengan bahasa Inggris mungkin ya, ataupun berbicara di depan kaca, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, untuk final speech boleh lihat catatan tidak, Kak? Peserta ada yang direct message. Oke, untuk teks tentu tidak boleh ya, Kak, spontan. Jadi ketika nanti kalian sudah pilih misal nomor 2, temanya apa, langsung kalian bawakan. Begitu. Jadi tidak ada waktu buat kalian buat coretan ataupun membuka kamus, jadi harus spontan. Saya yakin dari yang kemarin sudah upload persiapannya sudah mantap ya, Kak, karena bagus-bagus banget. Seperti itu. Ada lagi? Oke. Kak, kalau seandainya tidak lulus, apa harus tetap di Zoom? Baik. Untuk pemenang akan kita umumkan di akhir ya, teman-teman. Jadi harap untuk tetap stay di Zoom kalian masing-masing. Jika kalian sudah selesai TOEFL, istirahat dulu, nanti pas sesi hiburan dan juga pengumuman masuk lagi. Seperti itu. Dan untuk yang speech, bisa nanti ikut pembukaan, kemudian bisa live terlebih dahulu atau tetap di Zoom, kemudian jam 1 langsung masuk lagi untuk speech-nya dan akan diteruskan sampai dengan penutupan, seperti itu. Kak, bisa pada saat final speech mungkin diberikan 1 menit untuk berpikir tentang temanya. Jadi seperti ini teman-teman, kita kasih 15 menit itu sudah termasuk dengan persiapan kalian. Jadi jika kalian membutuhkan waktu 1 menit, oh nanti aku mau ngomong ini, silakan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya 15 menit itu untuk speech. Seperti itu ya.
Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, untuk lomba speech itu semua peserta mendapatkan sertifikat, nanti kita dapat lewat link Kakak. Oke, buat sertifikat tadi udah diinformasikan ya Kak di TOEFL. Nanti semua peserta, baik yang menang ataupun tidak, tetap mendapatkan sertif. Untuk pembagiannya sendiri bisa melalui link. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya Kak. Oke, ada lagi? Mungkin mengingatkan nih, Kak. Oke, jadi untuk setiap sesi nanti pada hari H akan ada absensi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang hanya mengikuti salah satu mata lomba, misal saya hanya mengikuti TOEFL saja, tetap harus ikut pembukaan, sesi pembukaan nanti, lalu setelah itu join lomba TOEFL-nya. Nah, nanti istirahat, saat istirahat ada pengumuman di grup, silahkan masuk Zoom lagi. Nanti teman-teman diharapkan masuk terlebih dahulu untuk mengisi absensi. Nanti setiap jeda istirahat ada absensi, jadi kami berharap kepada teman-teman untuk jangan sampai melewatkan sesi absensi di setiap sesi. Jadi nanti kurang lebih total ada 3 absensi, nanti akan diinfokan lebih lanjut di hari H. Jadi kami berharap teman-teman tetap stay tune. Nggak, mungkin kalau tidak join Zoom, bisa memantau lewat grup WhatsApp. Seperti itu. Betul, Kak. Jadi, jika kalian terlewatkan satu informasi saja, itu sangat fatal ya. Jadi, nanti ada informasi absensi, kemudian link, dan lain sebagainya akan kami update secara berkala di grup, seperti itu. Jadi, jika nanti mungkin melewatkan sesuatu, bisa saja sertifikat tidak bisa diberikan, seperti itu. Jadi, silakan dibaca kembali untuk buku panduannya, ditaati untuk aturannya, apa yang boleh dan tidak boleh. Oke, ada pertanyaan. Kak, kalau maksimal waktu speech-nya berapa menit, Kak? Jadi 15 menit ya, teman-teman. Kita ulang kembali, untuk speech-nya maksimal 15 menit. Itu 15 menit sudah termasuk persiapan. Kemudian kalian spontan. Ketika sudah mendapatkan tema, langsung kalian ingin berbicara apa? Boleh, jeda 1 menit dulu, boleh. Tapi tidak ada waktu untuk membuat coretan, seperti itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin lebih dijelaskan lagi ya, Kak. Jadi untuk speech-nya, nanti teman-teman yang lolos ke babak 2, misal pilih nomor gitu ya. Nomor udah dapat, sudah ada temanya di situ, nanti diberitahu tema yang akan teman-teman dapatkan. Lalu setelah itu, dari kami langsung memberikan waktu 15 menit. Silahkan teman-teman, misal mau berpikir dulu tentang poin-poin apa yang akan dibawakan, mungkin selama 5 menit, tidak apa-apa. Nanti setelah itu langsung speech. Tapi sekali lagi, tidak diperbolehkan membuat coretan. Betul, Kak. Jadi 15 menit itu bisa dibilang untuk persiapan kalian dan juga pemaparan. Jadi maksimalkan 15 menit itu. Jangan sampai terbuang sia-sia ya, Kak. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, teman-teman. Jika ingin ditanyakan, kan nanti gimana? Kan nanti kalau misalkan mungkin sinyalnya terputus, itu bagaimana, Kak? Misal lagi pidato, tiba-tiba sinyalnya keputus, itu gimana? Ayo, ada yang ingin bertanya? Mungkin untuk teknisnya, Kak. Teknisnya nanti saat speech babak kedua, kurang lebih sama seperti speech babak 1 ya, jadi dari layout kameranya, pakaiannya, posisi kameranya seperti apa, itu sama seperti babak 1. Jadi nanti jangan tiba-tiba seperti video call gitu, tidak diperbolehkan ya teman-teman. Betul, Kak. Jadi usahakan ketika nanti yang ikut speech nih, yang lolos 6 peserta itu, dipersiapkan dari mulai pakaian, sinyal, kemudian tata letak tempatnya harus yang terang begitu ya, kurang lebih sama seperti speech tahap 1 seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan?
Atau mungkin kalau perlu bisa bikin background kayak gini ya, Kak. Wah, itu akan Lebih menambah kreatif. nilai plus untuk penampilan teman-teman. Jadi, silahkan dipersiapkan sebaik mungkin. Betul, jadi tidak hanya meliputi dari isi speech-nya ya, tapi dari persiapan kalian pun dinilai seperti itu. Mungkin dari pakaian, bisa dari tempatnya, seperti itu ya. Jadi usahakan persiapkan mulai dari TOEFL maupun dari speech. Siapkan semuanya, baik dari tema, maaf, dari tempat, kemudian dari device-nya seperti itu. Terus sinyal terutama ya. Oke, ada dari Jihan. Kak, nanti speech babak 2, performnya di depan semua peserta atau cuma di depan juri aja? Kasih sebut. Oke, untuk performnya tentu di depan semua peserta speech. Karena untuk pengumumannya nanti di hari H, ketika kalian pemaparan yang 6 peserta itu. Jadi silakan ditonton. Sekalipun tidak menang, bisa ya Kak ya, tetap menonton, oh ternyata yang lolos seperti ini. Bisa untuk gambaran NEC berikutnya, seperti itu. Kemudian, Kak, yang masuk dalam penilaian speech apa aja, Kak? Apa aja nih, Kak Dita? Oke, mengingatkan kembali ya ke teman-teman. Jadi kriteria penilaian speech itu ada konten atau isi dari speech yang teman-teman bawakan, ada fluency atau kefasihan kelancaran teman-teman dalam berbicara, lalu ada level of understanding atau tingkat pemahaman teman-teman akan tema yang teman-teman dapatkan. Lalu ada grammar dan pronunciation. Jadi, 5 hal tersebut menjadi komponen yang sangat penting dalam kriteria penilaian nanti. Silahkan kepada. Oke, untuk Desti Alfiani, silakan. Kepada Desti Alfiani, silakan. Boleh diketik di chat box. Oke, tidak apa-apa. Untuk yang lain ingin bertanya? Ayo teman-teman, bisa bertanya tentang isi buku panduan, boleh. Nanti yang speech gimana nih Kak? Ada yang belum paham? Boleh, ayo tanyakan. Oke, ada pertanyaan dari Andika. Kak, nanti kalau waktunya nanti memakai timer sendiri atau dihitung oleh panitia. Untuk timernya dari panitia ya Kak. Jadi ketika kita sudah klik, kalian sudah siap, langsung bisa speech. Jadi kalian tidak perlu menyiapkan timer atau apapun, cukup kalian depan fokus dengan tema yang kalian bawa Kak. Ada lagi? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya ya Kak, kita juga mau sedikit ngasih bocoran nih. Kalau misal nanti selain ada kejuaraan dan ada hadiah yang menarik tentunya, juga ada door prize Kak. Betul. Jadi buat teman-teman silahkan nanti di sesi hiburan diikuti, disimak baik-baik, siapa tahu kalian yang beruntung. Seperti itu. Benar Kak, jadi tidak ada ruginya ya Kak ikut NEC, sudah mendapatkan sertip. Nanti jika kalian menang door prize dapat uang ataupun dapat hadiah apapun dari kami. Seperti itu. Jadi tetap fokus ke Zoom, jangan sampai lewatkan sesi apapun seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Kak ada tanda enggak kalau misalnya waktunya sudah melewati 10 menit ke atas? Oke. Untuk
instruksi seperti itu ya. Dari kami akan mengingatkan apabila sudah melebihi 15 menit. Jadi untuk speech nanti akan dibimbing ya Kak oleh MC-nya ketika kalian mulai dan juga berakhir seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, dari kita sudah persiapan dengan matang seperti itu ya. Ada lagi? Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi seputar teknis dari Swiss-nya? Ketika nanti di hari H harus persiapan apa seperti itu. Oke, sambil nunggu teman-teman bertanya, kira-kira selainnya ada apa sih Kak yang ditunggu-tunggu tuh di sesi ketiga atau sesi akhir ya Kak ya? Kira-kira ada apa nih Kak bocorannya? Oke, jadi setelah ini, setelah sesi tanya jawab berakhir, akan ada pemaparan atau penjelasan tentang penggunaan SafeXam Browser dari tim IT. Jadi nanti teman-teman TOEFL silahkan disimak baik-baik agar tidak ada kebingungan lagi untuk simulasi besok. Betul Kak, karena besok ada simulasi, jadi kalian harus persiapan dari platformnya ya. Jadi dari sekarang, ayo install SEB-nya. Sudah kami informasikan untuk link-nya, download-nya di mana sudah kami sediakan di grup ya. Bila ada yang terlewatkan, silakan tanya ke teman-teman atau bisa tanya ke panitia di grup, seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa pindah sesi ya Kak ya, untuk pemaparan dari tim IT kita nih Kak. Oke, sebentar. Ini, ya, dari Jihan. Kak, maaf mau tanya lagi untuk hari H, pas di Zoom pakai baju bebas atau seragam? Oke, untuk dari TOEFL dan juga ketika hari H nanti, usahakan memakai bebas sopan, tidak boleh kaos ya. Bagi yang berjilbab silakan dengan rapi ya pakaiannya, seperti itu. Ketika nanti speech juga bebas sopan, ya. Oke, ada lagi sebelum kami tutup untuk sesi tanya jawabnya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya Kak. Kita pindah ke sesi pemaparan tim IT. Silakan disimak baik-baik, diamati, apalagi yang ikut TOEFL ya, harus fokus banget. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelumnya Kak, kita mau cek semangat. Oh ya, betul. Oke, jadi acara National English Competition kali ini kita punya jargon ya. Oke, jadi silakan teman-teman mungkin bisa on cam semuanya. Kita mau cek semangat teman-teman dengan jargon kita nih. Oke, Betul, mungkin Kak. teman-teman panitia yang di sini juga bisa ikutan ya, biar makin semangat. Oke, jangan lupa juga nyalakan mikrofon ya Kak ya, karena kita butuh mendengarkan suara semangat kalian, para generasi muda kali ini ya. Ayo teman-teman, siapkan ya. Oke, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu Kak, seperti apa sih jargonnya? Oke, jadi jargonnya itu adalah new lips, new challenges. Jadi gerakannya itu ketika saya bilang new lips itu kalian mengepalkan tangan di depan agak membungkuk. New lips, new challenges. Seperti itu. Bisa dicoba ya. Oke. Saya pimpin ya. Oke. National English Competition 2021. New lips, new challenges. Ulang. Oke, ulang ya sekali lagi ya. Oke. National English Competition 2020. New lips, new competition. New Oke. Challenge. New lips. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke Kak, sepertinya peserta masih semangat banget ya di pagi hari ini. Kita langsung saja ke tim IT. Silakan untuk tim IT. Oh ya, sebelumnya peserta diharapkan mematikan mikrofon kembali ya, sebelum ada penjelasan dari tim IT agar berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari divisi IT akan menjelaskan bagaimana teman-teman nanti memasuki soal untuk TOEFL NHC 2021. Pertama-tama semua peserta sudah mendapatkan link Save Exam Browser di grup masing-masing. Kemudian bisa dilihat di sini terdapat beberapa operating system yang tersedia. Silahkan teman-teman pilih yang sesuai dengan operating system kalian. Entah itu Windows 7, Windows 8, ataupun Mac. Bisa dibuka foldernya lalu diunduh. Setelah diunduh, harap teman-teman semua sudah menginstal. Kemudian saat diinstal, install saja seperti biasa, tidak akan ada virus dalam file tersebut, jangan khawatir. Pada saat sudah diinstal, kami harap teman-teman tidak membuka apapun, baik Save Exam Browser itu sendiri, ataupun Save Exam Browser Configuration. Sekali lagi, kami harap teman-teman semua ketika sudah mendownload Save Exam Browser, teman-teman tidak membuka Save Exam Browser ataupun configuration Save Exam Browser sebelum panitia memberikan soal. Karena teman-teman tidak diperlukan untuk membuka kedua tersebut selain soal yang akan diberikan. Untuk soal yang akan diberikan, nanti link akan diberikan oleh panitia, bisa teman-teman download. Untuk contohnya ini sudah ada, kami download. Ini berupa contoh. Nah, sebelum kalian membuka file soal yang dari panitia berikan, terlebih dahulu teman-teman membuka link Zoom yang akan panitia berikan. Ini adalah contoh link Zoom yang panitia berikan. Silakan teman-teman buka. Kemudian tampilan akan seperti ini kurang lebihnya. Silakan teman-teman on kameranya. On kamera terlebih dahulu, pastikan kamera on. Silakan teman-teman bisa lihat di layar IT2 terlihat saya yang sedang menjelaskan ini on cam. Kemudian kembali ke soal yang panitia berikan. Silakan teman-teman buka soal tersebut dengan double klik. Lalu password ini akan panitia berikan melalui WhatsApp. Jadi jangan khawatir dan jangan coba-coba memasukkan password karena password akan diberikan pada waktunya. Seperti ini contohnya, teman-teman masuk. Lalu tampilan akan menjadi seperti ini. Bisa diperhatikan pada layar IT2. Lalu teman-teman pada saat layar ini sudah ditampilkan, diharapkan teman-teman menunggu arahan dari panitia untuk memulai. Kami harap teman-teman semua tidak menekan get started sebelum panitia memberikan aba-aba. Sekali lagi, kami harap teman-teman semua tidak menekan tombol get started sebelum panitia memberikan arahan. Karena apabila ini ditekan, maka waktu akan berjalan. Sehingga teman-teman akan rugi dalam hal waktu. Kemudian bisa diperhatikan bahwa ini dalam Save Exam Browser, teman-teman semua tidak bisa kembali ke layar manapun, kecuali layar ini saja. Seperti contoh, tadi saya sudah membuka Google dan juga Zoom. Saya coba untuk alternative tab, bisa dilihat tidak bisa kembali kemanapun. Namun bisa diperhatikan pada layar IT1, kamera dan Zoom tetap berjalan. Jadi kami harap teman-teman tetap menjaga kejujuran semuanya saat mengerjakan.
karena video teman-teman akan terpampang pada layar panitia dan terawasi secara keseluruhan. Kemudian apabila panitia sudah memberikan arahan untuk memulai, silakan dimulai saja. Ini contoh yang akan keluar. Silakan teman-teman nanti isi data diri teman-teman semua, lalu di next lalu akan ada soal yang mulai muncul. Silakan diikuti arahan pengerjaan soalnya, lalu jangan lupa untuk menekan submit. Lalu apabila waktu yang tertera sudah menunjukkan 5 menit sebelum waktu berakhir, panitia akan mengumumkan password untuk keluar. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa kalian tidak bisa keluar sebelum mendapatkan password dari panitia. Jadi silakan fokus saja terhadap pengerjaan dan panitia akan memberikan password untuk keluar. Apabila waktu sudah menunjukkan 5 menit, silakan teman-teman bisa keluar dengan password yang akan panitia umumkan nanti. Oh ya, untuk tombol exit-nya sendiri terdapat di pojok kanan bawah. Nah, bisa dilihat pada layar IT2, tombol exit-nya terdapat di sini, dan ditekan akan muncul password yang harus dimasukkan. Jadi silakan nanti teman-teman masukkan password apabila sudah menekan submit atau selesai mengerjakan NHC 2021 TOEFL. Nah, apabila sudah keluar, maka TOEFL NHC 2021 sudah selesai. Demikian penjelasan dari kami selaku divisi IT, semoga dapat dipahami teman-teman semua. Kami kembalikan waktu kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim IT yang sudah menjelaskan tentang SafeXM Browser. Dan seperti itu ya teman-teman, jadi kurang lebih secara garis besarnya, nanti silahkan teman-teman masuk Zoom, join SafeXM Browser, masukkan password yang nanti akan diberikan, dan setelah itu teman-teman tidak bisa kemana-mana ya, jadi hanya di layar itu saja. Maka dari itu tadi saat di awal saya sudah bilang kalau misal semua gerak-gerik teman-teman itu akan otomatis terlihat terdeteksi, jadi tidak bisa berbuat yang macam-macam ya Kak. Oke, seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, akan diadakan simulasi besok. Jadi, lebih detailnya lagi, nanti kalian coba bersama-sama, akan diadakan di hari berikutnya. Nanti akan ada info lebih lanjut di grup WhatsApp. Betul Kak, jadi untuk informasi simulasi dan juga installnya seperti apa sudah kami berikan di grup ya. Nanti kita akan ingatkan kembali, besok ada simulasi. Wajib atau enggak nih Kak? Tentunya wajib, supaya kalian bisa paham bagaimana sih mengoperasikan SafeXM browser-nya, seperti itu ya. Oke Kak, karena waktunya juga sudah cukup siang ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan misalkan Kak ini kurang bisa masuk atau apapun tentang SEB akan kita sediakan ya sesinya ketika simulasi besok, seperti itu. Jadi silakan yang belum install sekarang mulai diinstal ya, disiapkan semuanya. Kemudian untuk link-nya, link misalkan untuk SEB-nya kan kami share kembali jika ada yang belum install, seperti itu. Jadi disiapkan untuk simulasi besok, dipersiapkan semuanya, baik dari sinyal maupun dari device-nya, seperti itu. Kemudian untuk dress code tentunya bebas sopan ya. Silakan dipantau terus grupnya, jangan sampai melewatkan satu informasi apapun. Baik, jadi sekali lagi kami ingatkan ya, bagi yang belum download dan install, silahkan mulai dari sekarang di-download, biar besok pas simulasi, belum download, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi, biar semuanya berjalan lancar, jadi silahkan di-download dari sekarang. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, ini wajib untuk seluruh peserta atau hanya TOEFL saja? Hanya untuk peserta TOEFL saja ya teman-teman. Silahkan untuk peserta speech, waktu yang tersisa besok dan besoknya lagi, digunakan untuk persiapan speech di hari H nanti. Jadi
kami berharap kepada teman-teman semua saat hari H nanti akan memberikan effort dan penampilan yang maksimal untuk mendapatkan hati para juri ya Kak. Oke Kak, tanpa dirasa kita sudah melewati 3 sesi ini ya Kak. Sekali lagi kita ingatkan untuk informasi lainnya sudah ada di buku panduan, kemudian informasi dari hari ke hari akan kami informasikan di grup WhatsApp seperti itu. Oke, tidak terasa ya Kak, kita sudah tiba di penghujung acara. Dari kami, selaku membawa acara, mohon maaf apabila selama memandu kalian dalam acara ini banyak kesalahan dan ada kata-kata yang menyinggung hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelumnya, sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi silahkan dandan yang cantik, dandan yang ganteng, on cam, dan berikan senyuman yang paling manis, senyuman terbaik untuk, karena kita akan ada foto bersama. Oke. Ayo teman-teman silakan on cam. Silahkan dinyalakan kameranya. Oke, sudah mulai on cam semua ya. Wah, inilah wajah-wajah peserta kita dari seluruh penjuri Indonesia. Oke, kita mulai ya. Oke, ayo kita pose secantik dan seganteng kalian. Ayo, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Ayo. 1, 2, 3. Ulangi lagi, Kak. Ulangi yuk. Oke. Oke, sekarang slide ketiga. Ayo, yang slide ketiga silakan on cam, teman-teman. Ayo, on cam semua. Ayo, buktikan kita ini peserta NEC 2021 ya, Lomba Nasional. Ayo, teman-teman. Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi fotonya sudah selesai ya, Kak? Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di hari lomba nanti. Dan sekali lagi kami ingatkan, untuk besok jangan lupa peserta TOEFL untuk simulasi. Jangan sampai terlewat ya, biar kalian nggak bingung nanti pas hari H ngerjainnya gimana. Dan juga tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa supaya besok pada hari lomba nanti segalanya dilancarkan. Dan semoga kalianlah juaranya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.